Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Hari ini kita akan melakukan review, ini bendanya sesuai dengan janji saya, X Goalkeeper Gloves seri Apollo ya. Ini brand lokal ya, sangat baru sekali. Jadi Instagramnya saja saya barusan follow ya, dari informasi dari kiper lokal. Dan dalam seminggu mereka sudah nge-launching produk mereka. It took me by surprise, dalam artian saya sangat kaget ya, karena saya pikir dia bikin Instagramnya coming gitu, tapi biasanya datang dalam waktu beberapa minggu atau beberapa bulan gitu ya. Dan ternyata tahu-tahu sudah launching X Goalkeeper Gloves ya. Seperti apa produknya ini akan kita bahas segera. Oke, itu sobat kiper ya. Jadi langsung aja kita bahas. Yang pertama, dia datang dengan tas seperti ini ya. Tasnya relatif standar ya. Di belakangnya ada tulisannya sebagian dalam bahasa Inggris. Menurut saya tulisannya sendiri bisa ditingkatkan. Dan dia juga ada memiliki size guide, meskipun tidak sedetail yang ada di sarung tangan, tas sarung tangan FAT ya. Saya coba tangan saya di sini ya. Di situ ukurannya 10. Jadi cukup akurat ya, karena selama ini saya menggunakan sarung tangan nomor 10 ya. Jadi itu bagian tasnya, dan di dalamnya kita akan mendapatkan sarung tangan ini ya. Ini plastiknya sudah saya buka, seperti yang tadi saya katakan, bukanya pelan-pelan saja ya, biar tidak ada latex yang terkopek ya. Jadi langsung aja saya mulai dari kesimpulannya dulu ya. Menurut saya untuk sarung tangan pertama dari brand X Goalkeeper ini, sarung tangan ini sudah melakukan banyak sekali hal yang tepat ya. Hanya ada beberapa problem yang menurut saya bisa ditingkatkan. Ini wajar sekali ya. Tidak ada sarung tangan yang sempurna ya. Masih ada beberapa yang bisa ditingkatkan lagi. Tapi menurut saya sarung tangan ini sangatlah worth it untuk harganya ya. 575.000 kok saya tidak salah ya. Cuma karena dia brand baru, sepertinya belum banyak reseller yang menampungnya ya. Jadi jika sobat kiper pingin, langsung saja ke Instagram X Goalkeeper ya. Dan mereka kalau tidak salah juga sudah ada Shopee-nya ya. Mana tahu sobat kiper mau menggunakan free ongkir, meskipun saya tidak tahu apakah mereka include promo itu atau tidak. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi saya mulai dari fitur-fitur yang menurut saya unik di sarung tangan ini ya. Saya coba dulu pakai di sini. Nah, sarung tangan X Goalkeeper Glove ini dia menggunakan negatif cut ya, tapi dengan bentuk yang berbeda ya. Kalau misalnya dari brand-brand yang lain, mereka menyebutnya ini, sebut saja brandnya Reusch ya, Reusch. Mereka menyebutnya ini sebagai Evo Negative Cut. Apa ciri khas dari Evo Negative Cut ini? Jadi sama seperti negative cut, di mana jahitannya itu dibalik atau di dalam dari si gasetnya ini. Evo Negative Cut itu juga memiliki ide yang sama. Kita bisa lihat di sini ada gaset ya di bagian sisi sini ya, tapi di sini dia merubah sebagian, yaitu apa? Gasetnya ini ditarik lebih ke belakang, dan ada bagian di mana latex itu tidak dijahit di dalam gaset, tapi dijahit di latex belakang. Di sini kita bisa lihat ya, ada padding jari ya, padding jari backhandnya ini menggunakan material latex, dan si latex depan itu dijahit di dalam, tepat di latex bagian belakangnya ya. Jadi makanya dia memiliki bentuk yang seperti ini ya. Kita bisa lihat gaset di sini dan jahit dan latex penuh di bagian ujung jari ya. Evo Negative Cut ini sendiri bukan termasuk hal yang baru ya di dunia brand kiper Indonesia, brand sarung tangan Indonesia, karena ini sudah digunakan untuk
sarung tangan TKB Force Evo Reverse yang tahun 2020 kok saya tidak salah, yang warnanya merah putih ya. Jadi ini bukan barang baru sebenarnya, namun cukup unik karena setelah itu saya belum menemukan sarung tangan lain yang menggunakan tipe cut ini ya, minimal di brand lokal seperti itu. Kalau sarung tangan Reusch itu hampir semuanya selalu menggunakan cut ini ya. Karena kenapa? Cut ini tergolong superior dibandingkan negatif cut ya, karena dia memberikan area kontak lateks yang lebih besar. Nah, ini kita bisa lihat bahkan di sarung tangan, bahkan di bagian jari telunjuk dan di bagian jari kelingking, kita bisa lihat surface area lateksnya ini menutupi hampir seluruh jari bagian depan ya. Jadi kalau saya bandingkan dengan negatif cut biasa, ini harusnya lebih awet. Kenapa? Karena luas permukaan lateks yang bersentuhan dengan bola lebih besar dibandingkan dengan negatif cut biasa, dan juga grip yang dihasilkan pastinya juga lebih baik karena luas permukaannya yang juga lebih besar tadi ya. Itu harusnya yang jadi keunggulan dari Evo negatif cut ya. Nah, hal unik kedua yang dilakukan oleh si ex goalkeeper glove Apollo ini itu adalah roll palm. Jadi kita bisa lihat lateksnya di bagian sisi kanan ini itu tidak langsung selesai di bagian depan ini, tapi di roll ke bagian sisi ke body neoprene di belakang seperti ini. Jadi kita bisa lihat dari samping sini ada penampakan lateks juga. Untuk apa fungsinya Bang? Fungsinya simple. Jadi bayangkan jika sobat kiper melakukan low dive, bolanya menyusur di bawah seperti ini. Nah, bagian yang kemungkinan besar akan sobat kiper tangan di bagian sarung tangan yang akan bersentuhan dengan bola, kemungkinan besar itu adalah bagian jari kelingking dan juga telapak tangan bagian bawah seperti ini ya. Nah, ketika sobat kiper menahan seperti ini, nah bolanya itu akan bersentuhan dengan lateks, bukan bersentuhan dengan badan neoprene ya. Yang artinya ada grip tambahan dan juga daya redam tambahan ketika sobat kiper sedang melakukan low dive ya. Teorinya seperti itu. Yang menjadi pertanyaan dan juga saya sendiri ya sangat curious ya, tapi kita harus tentu saja harus kita uji coba, apakah bagian ini akan dapat bertahan jika sobat kiper melakukan teknik diving seperti biasa. Nah, ingat kalau misalnya kita di latihan kiper, nonton video-video channel YouTube kiper, itu ketika melakukan diving pasti diajarin teknik yang benar itu adalah menselonjorkan jari seperti ini dan biarkan bagian pangkal ini yang bergesekan dengan rumput atau tanah. Benar ya? Nah, yang menjadi masalah di bagian roll palm seperti ini, bagian tersebut itu adalah lateks. Nah, apakah dia akan dapat bertahan? Dan seandainya bisa bertahan, seberapa besar tingkat kerusakannya? Nah, itu adalah pertanyaan yang saya belum bisa jawab, yang harus kita coba dulu dari playtest. Dan tenang saja, saya akan melakukannya, tapi tentu saya butuh waktu lebih sebelum itu, video itu ya. Seperti biasa, satu sarung tangan pasti ada 2 video ya. Jadi dinantikan saja video playtest dan review performance dari sarung tangan ini ya. Itu adalah 2 hal yang unik di sarung tangan ini ya. Di luar itu sebenarnya untuk top grade dia menurut saya sangat solid sekali. Salut kepada brand ex goalkeeper glove bisa memberikan sarung tangan dengan kualitas tinggi ini, mengingat ini adalah produk pertama dari sarung tangan dari brand tersebut ya. Apa saja yang dia lakukan tepat? Oke, saya akan bahas dulu. Yang pertama dari segi depan, dia di sini ada abrasion zone ya. Abrasion zone-nya tidak ada brandingan sama sekali ya. Tapi menurut saya ini harusnya bisa melakukan fungsinya dengan tepat ya. Yang jadi pertanyaan juga cuma sini ya. Abrasion zone-nya itu berhenti di tengah seperti ini dan bagian roll palm-nya ini tidak dilindungi ya. Apakah apakah bisa bertahan atau tidak? Itu pertanyaan yang perlu kita uji ya. Lalu dari segi backhand ya, di sini logo X-nya ini dia menggunakan jahitan ya dari karet rubber seperti ini. Menurut saya keren sekali ya. Yang warna hitam, jadi ada 2 varian, warna kuning dan yang warna hitam Apollo itu juga menurut saya keren sekali ya. Saya memilih yang kuning karena saya belum ada sarung tangan warna kuning. Tapi di luar itu ya, jika sobat kiper senang yang warna hitam dan warna hitam dengan X putih itu silakan saja. Saya juga sebenarnya sangat sedang dengan warna tersebut. Nah, lalu di bagian di sini ada punching zone. Punching zone-nya dari silikon rubber ya. Dari segi ketika saya coba ini dari segi paddingnya harusnya oke ya. Yang membuat saya cukup bertanya itu cuma saya nggak tahu apakah ini hanya karena tangan saya, tapi harusnya tidak ya karena ukuran sarung tangannya standar. Bagian knuckle-nya itu malahan tidak dilindungi, tapi di bagian jarinya ini yang terlindungi ya. Jadi knuckle-nya ini langsung neoprene, sedangkan di bagian rubbernya ini ada di bagian jari ya, bukan di bagian knuckle-nya ya.
Apakah ini berefek kepada tinjuan? Saya sendiri termasuk kiper yang sangat jarang meninju, ya. Jadi jujur saja saya tidak tahu, ya. Jadi jika sobat kiper ada yang suka meninju, apakah ini akan berpengaruh atau tidak? Menurut sobat kiper silakan saja taruh di komen di bawah, ya. Akan kita bahas bersama-sama, ya. Lalu di bagian ujung jari dia memiliki dia terbuat dari material latex. Sepertinya ini termasuk super soft latex, ya, karena menurut saya latexnya ini gripnya cukup bagus loh. Ya, sama seperti Fat Venom Altus menurut saya, ya. Jadi dari kualitas padding ini sangat baik, ya. Saya yakin jika sobat kiper menggunakan sarung tangan ini, perlindungan terhadap jari sobat kiper itu bakal sangat baik, ya, karena paddingnya ini cukup tebal, ya. Feel sarung tangannya sendiri, ini feel-nya relatif ketat, sama seperti semua negatif cut, ya. Itu pasti feel-nya itu ketat, dan ketatnya ini bakal semakin terasa di bagian ujung, ya, tempat dimana dia menjahit latex depannya dengan latex belakangnya, ya. Dari segi sizing, saya menyarankan sobat kiper untuk membeli size-nya true to size. Dalam artian tidak perlu mengganti size lebih kecil atau lebih besar, ya. Jika selama ini sobat kiper suka menggunakan nomor 10, silakan saja. Karena dari segi ukuran jari dan dari segi palm itu standar saja, ya. Nah, sekarang kita bahas dari bagian strap-nya. Kalau di bagian strap, nah di sini ada keanehan menurut saya, ya. Jadi yang di sini dia ada extend latex, ya, dengan material latex. Namun berbeda dengan brand lain yang menggunakan extend latex seperti ini, di mana dia itu menggunakan tempat ininya, extend latexnya bisa ditarik ke depan dan kamu bisa memasukkan strapnya ke bawah extend latexnya. Sarung tangan ini, ya kita bisa lihat tidak menyediakan tempat tersebut, yang artinya ketika saya roll strapnya seperti ini, dia akan terhalang dengan strap, yang artinya bagian extend latex ini tidak membantu sebenarnya, ya, untuk melakukan chest catch atau untuk melindungi bagian palm bagian bawah seperti ini, ya. Jadi menurut saya itu hal yang bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan lagi, ya, untuk brand X Gloves ini. Dan dari segi insertnya sendiri dia menggunakan ini bodinya neoprene, ya, sangat nyaman. Hampir semua semua sarung tangan top grade sejauh ini menggunakan material bodi neoprene, sangat nyaman sekali, relatif kedap air. Jadi kalau dipakai ketika dalam kondisi hujan gerimis seperti itu, ya, kok hujan lebat soak juga. Tapi kalau misalnya gerimisan saja, biasanya berat sarung tangannya tidak akan terlalu bertambah banyak, ya. Di sini dia menggunakan material lycra. Nah, dan ini juga fitur yang ada di sarung tangan ini, dia juga memiliki lubang lycra di bagian sini. Dia di bagian sini, ya, harusnya ini memberikan fleksibilitas lebih dan juga tempat untuk bernafas bagi sarung tangan. Ya, karena problem sarung tangan itu biasanya tangan ketika kita udah main seru, tangan berkeringat, tangan jadi basah dan rasanya tidak nyaman, ya. Apakah ini akan memberikan efek nyaman sesignifikan itu? Jujur tidak tahu, ya. Jadi nantikan saja juga di video playtestnya setelah saya melakukan uji coba lebih banyak dengan sarung tangan ini, ya. Lalu di bagian ini dia menggunakan elastik strap gini, bisa diputer full satu kali dan diikat gini dua seperti itu, ya. Double strap, nyaman. Jadi untuk sobat kiper yang wristnya tergolong kecil harusnya tidak ada masalah, ya, dengan sarung tangan ini. Dia ada embossan, bukan emboss, ya, ada karet dengan branding X juga ditaruh di ujung seperti ini, ya. Sangat bagus, sangat well done, ya. Salut kepada X Goalkeeper Glove. Dia juga memiliki pull up tab seperti ini, ditaruh di tengah, jadi sangat membantu, ya. Dia bahkan berhasil menghindari kesalahan dari beberapa sarung tangan lain yang memberikan pull up tabnya di samping, ya, yang menurut saya kurang membantu kita untuk menggunakannya, ya. Apalagi dia menggunakan material kontak latex, yang artinya kontak latexnya juga sangat lembut di sini, ya. Jadi pull up tab ini akan sangat berguna, ya, karena sobat kiper tidak ingin membiarkan sarung tangan ini untuk bersentuhan dengan material yang lebih kasar, ya. Jadi kalau dia pull up tab latex seperti ini pasti tidak akan menghasilkan abrasi di ujung jari, ya. Nah, bagaimana soal grip? Sarung tangan ini menggunakan kontak latex 4 mm. Dia nyatakan langsung di sini di brandingnya, ya, 4 mm kontak latex seperti demikian. Gripnya cukup sangat baik, ya, sesuai dengan ekspektasi apa yang saya harapkan dari kontak latex, ya. Jadi ini sobat kiper perlu perhatikan, ini belum saya lakukan pre-washing, ya, baru aja saya buka plastiknya. Dan dia bisa melakukan trik khas dari kontak latex yang seperti ini, ya. Saya punya bola Specs Hyperspeed, saya kencengin dulu, saya tekan dengan
tenaga batin seperti ini, lalu bolanya bisa terangkat ya. Aduh jatuh, kurang tenaga dalamnya. Ya, gripnya seperti itu. Ini saya belum lakukan pre-washing, jadi harusnya setelah saya lakukan pre-washing dengan air hangat, harusnya gripnya masih bisa ditingkatkan ya. Namun sobat keeper juga perlu perhatikan jika biasanya dari pengalaman saya menggunakan kontak latex ya, kontak latex itu agak-agak rawan untuk digunakan di lapangan yang berdebu ya, karena dia sangat lengket ya, jadi biasanya debu-debu itu suka menempel di bagian permukaan dan mengurangi gripnya ya. Jadi jika sobat keeper main di lapangan yang kurang baik, bisa jadi sarung tangan ini bukan pilihan yang terbaik ya untuk material kontak latex ya. Hampir semua material kontak latex saya dapetin problem yang seperti itu ya. Tapi di luar itu, ini adalah sarung tangan yang sangat solid, harganya saya dapatkan 575.000, nggak termasuk ongkir. Jika sobat keeper ingin mendapatkan sarung tangan ini, silakan langsung saja cek di Instagram @goalkeeper ya, atau dari Shopee-nya juga bisa ya. Ini brand yang baru, jadi tampaknya belum banyak reseller yang menyetok dan menjual sarung tangan ini. Sepertinya harus langsung ke si brandnya sendiri ya, bisa lihat Instagram atau Shopee. Servisnya memuaskan ya, barang tiba dengan selamat seperti itu, dan terjamin, dalam artian tidak ada tipu-tipu, minimal dari pengalaman saya belanjanya seperti itu ya. Salut untuk brand Goalkeeper Gloves Apollo ya. Menurut saya untuk sarung tangan pertama, top grade lagi ya. Dengan harga yang ditawarkan, dia memberikan produk yang sangat memuaskan seperti itu ya. Performance saya seperti apa? Nah, tentu saja kita harus menunggu video review dan playtestnya ya, mungkin 2 atau 3 minggu lagi. Oke, saya rasa itu saja sobat keeper. Nah, tapi sebelum kita akhiri ini ya, jadi saya hari ini tuh hari Minggu ya ketika di syuting. Kalau sobat keeper memperhatikan dari Instagramnya saya menangkan turnamen, yaitu turnamen amal untuk almarhum Coach Kaliman ya. Shout out untuk Coach Kaliman ya, semoga arwahnya diterima di sisinya ya. Beliau adalah coach yang menurut saya sangat berpengaruh dalam permainan sepak bola saya, terutama semenjak saya kembali bermain sepak bola dari tahun kemarin ya. Jadi suatu kebahagiaan dan juga kebanggaan ya bisa memenangi turnamen itu, dan itu semua ya berkat jasa dari almarhum Coach Kaliman ya. Semoga arwahnya bisa tenang, diterima di sisinya ya. Oke, saya rasa itu saja buat hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya, sobat keeper.